Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Harsojo, guru SDN Pajagalan 2 Sumeneb. Kali ini saya mengikuti pelatihan mandiri dari aplikasi Merdeka Belajar Kemdikbud melalui akun Belajar ID. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman Merdeka Belajar menurut konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi, ayo kita memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar. Sehingga kita nanti Bapak Ibu lebih banyak paham bagaimana kita memulai ajaran baru dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, kita senantiasa mengajak untuk selalu belajar. Nah, dengan belajar konsep Merdeka Belajar, guru diharapkan dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di seluruh Indonesia, selanjutnya setelah kita memahami konsep tentang Merdeka Belajar dan harapan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap konsep belajar, konsep Merdeka Belajar, maka Bapak Ibu juga harus memahami bagaimana Merdeka Belajar menurut gagasan Ki Hajar Dewantara ini diterapkan di sekolah. Nah, gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang gagasan pendidikan berdasarkan pemikiran KHD, mendidik dan mengajar. Dalam pendidikan terdapat aktivitas mendidik dan mengajar. Sejatinya, mendidik dan mengajar diartikan sebagai proses memanusiakan manusia. Maka dalam pendidikan terjadi proses memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran seperti sekeping mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Menurut pemikiran KHD, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, menuntut sikap dan perilaku anak menjadi lebih baik. Prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Prinsip pendidikan yang dikenal dan sesuai dengan pemikiran KHD adalah kepemimpinan guru. Kepemimpinan guru yaitu Ingarso Sung Tolada, artinya guru sebagai suri tauladan bagi murid. Yang kedua, Ingmat Deo Mangun Karso, artinya guru mampu memberikan dampingan dan semangat kepada murid dalam belajar. Guru mampu memprakarsai dengan ide yang akan dikembangkan bersama siswanya. Kemudian guru memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkannya. Tutmuri Handayani, artinya guru mampu memberikan dorongan kepada murid untuk belajar dan berkreasi. Murid akan bersemangat apabila menjalani kodratnya. Guru juga memerdekakan kepada murid dalam belajarnya. Kemudian memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Bagaimana guru dapat memfasilitasi murid bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya? Yuk pahami dulu tentang kodrat murid dan budi pekertinya. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini perlu dipahami bahwa dalam konteks peserta didik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia di seluruh penjuru tanah air, berikutnya tentang kodrat keadaan murid.
Kodrat keadaan murid terdiri dari dua. Yang pertama, kodrat alam, yaitu kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid hidup dan berada. Artinya, setiap murid, setiap anak sudah membawa sifat dan kodratnya masing-masing. Yang kedua, kodrat zaman, artinya kodrat murid berkaitan dengan isi dan irama. Di sini guru harus mampu membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya. Nah, dalam hal ini guru dapat melatihkan kecakapan abad 21. Guru juga menuntun tumbuh dan hidup kedua kodrat tersebut kepada murid, sehingga guru dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Guru juga dapat memfasilitasi murid sesuai kodratnya. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan atau hasil dari bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti berarti juga sebagai bersatunya atau perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Nah, guru harus dapat mengembangkan kemampuan berpikir murid melalui budi pekerti murid. Jadi budi pekerti murid tidak saja dibentuk di sekolah, melainkan di dalam keluarga dan lingkungannya. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, cara guru memfasilitasi murid bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup di masyarakat yang satu dan lainnya itu harus diperhatikan dan diakomodasi. Hal penting yang harus dilakukan, fasilitasi murid sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Memfasilitasi murid atau siswa meskipun memang memiliki keberbedaan dalam banyak hal, ya, karena setiap murid memiliki keberbedaan, tidak selalu sama. Fasilitasi mereka dalam keragamannya. Guru hanya dapat mengembangkan pikiran, perasaan, dan kehendak yang lebih baik secara baik. Kemudian dimaknai bahwa guru memfasilitasi murid dalam atau sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam proses pembelajaran, KHD menjelaskan tentang sistem pembelajaran yang memerdekakan murid, yaitu sistem Among. Dalam sistem Among terdiri dari bagaimana sistem Among bukan sekedar metode yang digunakan oleh guru untuk membimbing atau mendampingi murid dalam belajar. Namun lebih dari itu, bahwa guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikannya metode Among ini. Apa maksudnya? Artinya guru benar-benar paham apa dan bagaimana Among tentang sistem Among yang bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sistem Among seperti yang disampaikan itu ada 3. Sejatinya sesuai dengan kepemimpinan guru. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo, seperti yang dijelaskan tadi, guru memberi suri tauladan kepada murid dalam konteks pembelajaran. Ingmadyo Mangunkarso, artinya guru mampu memberikan dampingan dan semangat kepada murid dalam belajar. Guru mampu memberikan semangat berswakarsa, berkreasi bersama murid dan membuka dialog bersama murid serta berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutpuri Handayani, artinya guru mampu memberikan dorongan kepada murid untuk berkreasi. Guru tidak saja sekadar memberikan motivasi kepada murid, tapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karya.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang hebat, dengan sistem Among maka didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam, syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid. Yang kedua, kodrat kemerdekaan, yaitu syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin, yaitu lahir batin murid sehingga mencapai selamat dan bahagia. Nah, pada sistem Among ini Bapak Ibu sekalian diharapkan benar-benar dipahami tentang kedua kodrat yang ada dan dipraktikkan dalam sistem Among tersebut. Sehingga jika guru memahaminya, maka akan mudah mempraktikannya, akan mudah memfasilitasi murid dalam belajarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ayo kita pahami benar-benar Merdeka Belajar sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara.